Shalom saudaraku kekasih di dalam Tuhan. Pada hari ini saya mengangkat suatu tema, yaitu siapa bilang Allah peduli kita. Mari sebelumnya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, minta Tuhan memimpin kita agar hari ini kita bertambah lebih lagi mengenal Tuhan, sehingga akhirnya kita bertambah juga ingin membalas kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kiranya Engkau menolong kami, kiranya lewat kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau benar-benar meremahkan firman-Mu, meremahkan kebenaran firman-Mu kepada kami, sehingga akhirnya kami bisa dengan dari dasar hati kami yang paling dalam, sungguh-sungguh ingin dengan tulus mengasihi Engkau, sungguh-sungguh ingin berusaha membalas kasih-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau memimpin kami di dalam kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sebelumnya tema yang saya angkat di renungan yang sebelumnya yaitu Allah ingin kita pintar. Saya anjurkan saudara juga bisa juga mendengar renungan saya, di mana tema ini yaitu Allah ingin kita pintar adalah mengajak kita supaya kita tambah lagi takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tuhan ingin kita maksimal menggunakan kepintaran kita untuk mencari dan mengenal Dia. Supaya takut kita akan Tuhan benar-benar didasarkan oleh pengenalan yang benar. Pada saat kita menggunakan kepintaran kita dengan maksimal untuk mencari dan mengenal Allah, maka secara tidak langsung juga Tuhan pun akan mengasah kepintaran kita untuk meraih pengetahuan umum lainnya. Sehingga Tuhan juga menambahkan hikmat kita bagaimana kita memecahkan masalah-masalah di dalam persoalan hidup kita sehari-hari. Saudaraku, persekutuan kita dengan Tuhan bukan suatu persekutuan yang hanya di dalam hayalan kita atau hanya karena dongeng saja. Tapi persekutuan kita dengan Tuhan adalah suatu persekutuan yang nyata yang kita alami secara pribadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada satu istilah yaitu tidak kenal maka tidak sayang. Ini semua kita tahu istilah ini. Tidak dikatakan tidak tahu maka tidak sayang. Jadi sebenarnya dari istilah ini kita bisa tahu, bisa mengerti bahwa antara tahu dan kenal itu berbeda. Tahu belum tentu kenal, tapi kenal mungkin sudah pasti harusnya tahu. Dan yang membuat kita mempunyai respon membalas kasih orang yang kita ingin kita kasih, yaitu saat kita telah mengenal Dia. Maka tidak kenal, maka tidak sayang. Itu istilahnya. Sekarang, Allah mengasihi kita. Kita tahu Allah mengasihi kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Kalau kita belum benar-benar mengasihi Tuhan, maka kita hanya baru sebatas tahu. Kalau kita benar-benar mengenal Tuhan, maka seharusnya kita mau membalas kasih Tuhan. Oke, kita mulai dari kata tahu dulu saja. Kita tahu dari siapa bahwa Allah peduli kita, bahwa Allah mengasihi kita? Ya umumnya kita bilang, kita tahu dari pendeta. Karena pada saat saudara mulai menjadi orang Kristen, banyak hal yang saudara tidak tahu tentang kekristenan, banyak hal yang saudara tidak mengerti dari Alkitab, isi Alkitab, maka pendeta menuntut kita untuk mengerti firman Tuhan, mengerti cerita-cerita di Alkitab. Dari situlah kita mulai tahu. Ya, memang bisa pendeta yang memberitahu kita bahwa Allah mengasihi kita. Tapi cukupkah kita tahu dari kata pendeta? Karena pendeta umumnya jemaat juga berkata, ya pendeta itu kan manusia. Ya memang betul, pendeta itu manusia. Manusia yang bisa mempunyai kelemahan. Manusia yang mungkin masih hidup di dalam kedagingan. Pendeta juga adalah manusia yang mungkin saja tidak sepenuhnya ingin lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan.
atau takut akan Tuhan, atau sungguh-sungguh ingin lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Kalau saya sebagai seorang pendeta yang tidak ingin sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan, ingin mengasihi Tuhan, bagaimana mungkin saya akan mengajak jemaat ke dalam level ingin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau ingin lebih sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Pasti khotbah-khotbah saya hanya sebatas berkat, karena memang berkat, khotbah tentang berkat itu adalah bumbu sedap di dalam berkhotbah. Banyak orang suka. Saya hanya sebatas ingin jemaat suka cerita saya, suka isi khotbah saya, tapi kalau hati saya tidak sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan, maka secara otomatis seharusnya saya tidak akan juga membawa jemaat untuk lebih lagi mengenal Tuhan. Nah, ini kelemahan kita sebagai seorang pendeta. Jadi kalau pendeta memang adalah manusia juga yang bisa punya kelemahan, nah tentu kita tidak boleh menaruh harapan sepenuhnya kepada seorang pendeta bahwa kita sudah cukup mengenal, tahu Tuhan peduli atau mengasihi kita. Kedua, kita tahu dari siapa bahwa Allah peduli dan mengasihi kita. Kita berkata, ya kita alami sendiri. Puji Tuhan kalau saudara mengalami berkat-berkat Tuhan. Ya memang selain Tuhan memakai pendeta, Tuhan juga di dalam kehidupan sehari-hari, kita dipimpin Tuhan, ada banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan, yaitu sebagai batu loncatan untuk kita lebih mengenal Dia. Tapi pertanyaannya, kalau kita berkata, saya mengalami banyak berkat Tuhan, banyak pertolongan Tuhan, aduh hari ini persoalannya lancar, tadinya saya lagi menunggu bis kota atau mau angkutan umum, tapi ada ketemu teman atau sahabat lama atau teman gereja, akhirnya saya sekarang urusannya hari itu menjadi lancar karena teman saya itu bersedia menemani saya naik mobilnya untuk menyelesaikan urusan saya. Nah itu mungkin persoalan yang kecil di tengah-tengah kehidupan kita yang kita alami, dan di situ kita merasa Tuhan peduli kita, Tuhan mengasihi kita. Bahkan di Facebook kita mengatakan puji Tuhan, syukur atas berkat Tuhan hari ini. Ada dapat makanan, bisa makan bersama keluarga di restoran, bisa pergi jalan-jalan. Ya betul, itu memang mungkin berkat dari Tuhan sebagai batu loncatan untuk kita membalas kasih Tuhan. Tetapi selanjutnya, apakah kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan? Karena pendeta yang memberitahu kita, karena kita alami sendiri. Tapi ada satu hal yang paling penting, yaitu Roh Kudus, yaitu Allah secara pribadi, memberitahu kita. Roh Kudus yaitu Roh Allah secara pribadi, yaitu di dalam persekutuan kita yang intim dengan Tuhan, di mana Roh Kudus membukakan banyak kebenaran firman Tuhan kepada kita, sehingga kita mengerti firman Tuhan, sehingga kita benar-benar menyadari bahwa Tuhan peduli kita. Saudara perhatikan pertanyaan ini. Tahukah saudara tujuan Yesus datang ke dunia? Nah, kita tetap mulai dari kata tahu. Tahukah saudara tujuan Yesus datang ke dunia? Oh, tahu. Yesus datang untuk bawa keselamatan. Yesus datang untuk memberi damai. Yesus datang untuk menyatukan kita dengan Allah Bapa. Betul. 3 hal ini minimal membuat kita tahu tujuan Yesus datang ke dunia ini. Tapi coba saudara perhatikan, 3 hal ini adalah apa yang Allah perbuat, lakukan buat kita sebagai manusia. Nah, namun pertanyaannya, kalau Allah sudah mengasihi kita, kalau Allah sudah berbuat sesuatu untuk kita, sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk membalas kasih Allah? Tahukah saudara apa yang harus kita lakukan untuk membalas kasih Allah? Ini yang harus kita renungkan dalam-dalam, dan kita butuh Roh Kudus menolong kita untuk kita tahu bahwa hidup kita untuk membalas kasih Allah.
Coba perhatikan 1 Yohanes pasal 5 ayat 18-19. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu orang yang lahir dari Allah. Di sini tidak dikatakan kita tahu bahwa orang Kristen tidak berbuat dosa lagi. Sebab kita menyadari kita orang Kristen tapi berbuat dosa, masih suka dosa. Ayat ini dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah. Artinya, kalau kita hanya sekedar jadi Kristen, maka ada besar kemungkinan kita akan terus jatuh di dalam dosa. Tetapi orang yang lahir dari Allah, yaitu orang Kristen yang lahir baru, yaitu orang Kristen yang benar-benar mengasihi Allah, mengenal Allah. Orang yang lahir dari Allah itu adalah orang yang mengenal Allah, hidup di dalam kasih, di dalam ketaatan kasih Tuhan. Apakah dia bisa berbuat dosa? Ya pasti ada keinginan untuk berbuat dosa. Tetapi di sini dikatakan Yesus akan melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ayat di bawahnya kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita tahu di sini bukan hanya sekedar tahu kita dari sebagai orang Kristen, tahu dari Alkitab, tapi kita benar-benar mengenal Allah. Kita berasal dari Allah. Kalau kita berasal dari Allah, kita semakin tahu perbedaan pilihan hidup kita. Harusnya bukan cinta dunia, tapi cinta kepada Allah yang harus lebih banyak. Nah, disinilah orang yang Kristen yang lahir baru itu dijaga, dipimpin oleh Roh Kudus, dilindungi oleh kuasa Roh Kudus, supaya kita tetap hati kita tertuju kepada Tuhan, kepada Allah Bapa, kepada kerajaan surga, bukan kepada dunia ini. Coba perhatikan proses pertumbuhan rohani kita. Di awal kita jadi orang Kristen, ya tentunya di awal-awal kita tidak terlalu tahu, tidak terlalu paham Alkitab. Tapi lambat laun, kalau saudara sering datang ke gereja minimal 5 tahun, 10 tahun, saudara akan banyak tahu tentang Alkitab dan bahkan paham mengerti Alkitab. Contoh, saudara mendengar khotbah tentang perumpamaan seorang penabur. Saudara mendengar perumpamaan tentang seorang penabur sudah beberapa kali dari beberapa hamba Tuhan yang berbeda. Kalau saudara sudah mendengar beberapa kali, ya tentu saja, ini contoh ya, maka perumpamaan tentang penabur itu di satu sisi saudara merasa paham dan ngerti. Bahkan kalau saudara seorang yang serius, sungguh-sungguh, saudara juga bisa mengerti Alkitab, menyelidiki Alkitab secara pribadi. Tapi di level yang di sini, boleh dikatakan kita baru menjadi orang Kristen. Orang Kristen yang beragama Kristen. Yang bisa juga dikatakan orang yang berotodidak, kepengen mengerti Alkitab secara pribadi. Tapi kita bukan jadi orang Kristen seperti ini. Kita harus jadi orang Kristen yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena pengetahuan kita yang kedua ini lebih penting. Karena kita harus benar mengenal Allah, benar mengerti tentang Allah. Itu harus dari Roh Kudus. Karena pengenalan yang dari Roh Kudus inilah yang akan berbuahkan kebenaran. Kalau kita berbuah kebenaran, maka Tuhan Yesus di dalam perumpamaan tentang pokok anggur yang benar mengatakan kalau kamu berbuah, maka Bapa akan dipermuliakan. Hidup kita sempurna sesuai dengan kehendak Bapa. Jadi kita tidak boleh berhenti menjadi orang yang beragama Kristen yang bisa juga tahu Alkitab, ngerti, bahkan dari orang lain atau diri kita sendiri secara otodidak. Otodidak maksudnya itu kita sendiri menganalisa Alkitab. Kita harus benar-benar masuk ke dalam suatu level atau tahap di mana kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Perhatikan ayat ini. Karena apa saudara? Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Selama hidup kita tidak mau dipimpin Roh Kudus, masuk di dalam pembentukan oleh Roh Kudus, maka mungkin saja kita menjadi orang Kristen yang merasa dirinya sudah baik. Ya di level yang ini, tahu, paham, mengerti Alkitab, ditambah kita suka rajin membantu orang, kita sudah menjadi baik. Tetapi yang paling penting, pimpinan Roh Kudus ini yang akan menentukan buah kita itu benar-benar punya kualitas yang sesuai dengan kehendak Bapa atau tidak.
Jadi Tuhan yang menguji hati kita, Tuhan yang menguji kualitas kehidupan kita. Allah tidak ingin kita hanya merasa bahwa Dia peduli kita atau Dia mengasihi kita. Tetapi Tuhan banyak memberi kita kesempatan mengalami berkat-Nya yang nyata, supaya kita benar-benar secara konkret membalas kasih-Nya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan yang hidup yang kekal. Kita tahu anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian. Jadi saudara, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ya bukan hanya membawa keselamatan, menolong menghapus dosa kita, menolong supaya kita bersatu kepada Tuhan. Itu kan yang Tuhan lakukan buat kita. Tapi Tuhan juga ingin kita mengerti apa yang harusnya kita melakukan buat Tuhan. Itulah kenapa Yesus datang. Ada satu hal yang paling penting, yaitu mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya hidup kita benar-benar sesuai kehendak Allah. Ini yang sering diabaikan. Kita nggak terlalu mempedulikan keberadaan Roh Kudus. Coba perhatikan saudara ayat yang terakhir, Roma 8, 15-16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Menjadikan kita anak Allah, artinya membuat kita mengerti sesuai dengan tadi. Roh Yesus, Roh Kudus, Roh Kristus memberi kita banyak pengertian bagaimana seharusnya kita menjadi anak Allah. Artinya kita bukan hanya sekedar tahu saja, tapi tambah lama tambah mengenal Tuhan. Dan pengenalan kita inilah yang akan membuat kita menjadi anak Allah yang benar. Menjadi anak Allah yang benar-benar ingin membalas kasih Tuhan. Nah, saat hati kita mempunyai tekad seperti ini, tekad yang didasari oleh pengertian yang didapat dari pimpinan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, maka Roh Kudus pun akan bersaksi, akan meneguhkan sikap hati kita bahwa sikap hati kita ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka tadi saya katakan, oleh pimpinan Roh Kudus, hidup kita nantinya akan menghasilkan buah kebenaran. Buah kebenaran inilah adalah bukti daripada kuasa Roh Kudus menolong kita dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, apakah kita sudah benar-benar mengenal Tuhan lewat pimpinan Roh Kudusmu? Roh Kudus, kita tahu Tuhan peduli kita, kita tahu Tuhan sangat mengasihi kita. Dari siapa? Kita harus benar-benar mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ingat, kesaksian kita saja, kita ngaku kita anak Allah, itu tidak cukup. Roh Kudus harus bersaksi juga dengan roh kita. Roh Kudus harus meneguhkan juga bahwa sikap hati kita ini sudah benar sesuai dengan kehendak Allah. Kiranya Tuhan memberkati saudaraku sekalian. Amin.